Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hazira Hamzah, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, dengan NIM 10156120121. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan teori motivasi sebagai tugas final mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pengertian motivasi. Motivasi menurut Omrod adalah sesuatu yang menghidupkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. Motivasi membuat siswa bergerak, menempatkan mereka dalam suatu arah tertentu, dan menjaga mereka agar terus bergerak. Kita sering melihat motivasi siswa tercermin dalam investasi pribadi dan dalam keterlibatan kognitif, emosional, dan perilaku di berbagai aktivitas sekolah. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik dalam Omrod adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal individu dan tidak berkaitan dengan tugas yang sedang dilakukan. Contohnya, siswa yang termotivasi secara ekstrinsik mungkin menginginkan nilai yang baik, uang, atau pengakuan terhadap aktivitas dan prestasi khusus mereka, yang pada dasarnya mereka termotivasi untuk melakukan sesuatu sebagai sarana untuk mencapai tujuan, bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Sebaliknya, motivasi intrinsik dalam Omrod adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor di dalam diri atau melekat dalam tugas yang sedang dilakukan. Siswa yang termotivasi secara intrinsik mungkin terlibat dalam suatu aktivitas karena aktivitas itu memberinya kesenangan, membantu mereka mengembangkan keterampilan yang dirasa penting, atau dapat secara etika dan moral benar untuk dilakukan. Bahkan, beberapa siswa dengan tingkat motivasi intrinsik yang tinggi menjadi sangat terfokus dan hanyut dalam suatu aktivitas tanpa memperdulikan waktu dan mengabaikan tugas-tugas lainnya. Perspektif psikologis menggambarkan motivasi berdasarkan pandangan behavioral, humanistis, kognitif, dan sosial. Pandangan behavioral. Pandangan behavioral menekankan pada pemberian imbalan dan hukuman eksternal yang dikenal dengan insentif. Insentif merupakan peristiwa atau rangsangan positif atau negatif yang dapat memotivasi aktivitas siswa. Nilai motivasi suatu insentif tidak dapat diperkirakan sebab banyak faktor yang menjadi pertimbangan, di antaranya faktor pribadi dan situasi. Setiap peserta didik memaknai imbalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, pandangan humanistis. Pandangan humanistis menitik beratkan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan kepribadian, kebebasan dalam menentukan pilihan hidup, dan kepekaan terhadap sesamanya. Abraham Maslow sebagai tokoh motivasi aliran humanisme menjelaskan bahwa kebutuhan manusia secara bertingkat semuanya tersembunyi dalam diri manusia. Kebutuhan individual harus dipuaskan mulai dari kebutuhan fisiologis berupa sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya, yaitu keamanan. Di tingkatan ketiga, cinta dan kasih sayang. Di tingkatan keempat, harga diri. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah kebutuhan tertinggi di mana Maslow memaknainya sebagai hasrat menjadi apapun yang bisa dicapai manusia. Dalam proses pembelajaran, teori ini dapat dilakukan untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Misalnya, guru memahami keadaan setiap peserta didik, menjaga suasana kelas terlihat menyenangkan, dan memperhatikan lingkungan belajar mereka. Selanjutnya, pandangan kognitif. Pandangan kognitif menyatakan bahwa pemikiran peserta didiklah yang menuntun motivasinya, di mana
peserta didik diberi ruang dan tanggung jawab seluas-luasnya untuk menuntun hasil prestasi mereka. Motivasi kognitif lebih ke motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam, seperti minat atau keingintahuan, sehingga siswa tidak lagi termotivasi oleh suatu imbalan atau hukuman. Selanjutnya, pandangan sosial. Pandangan sosial yaitu kebutuhan afiliasi atau keterhubungan yang menghendaki interaksi dengan orang lain secara aman. Hal penting dalam pandangan ini adalah hubungan personal yang hangat dan bersahabat. Kebutuhan afiliasi peserta didik tergambar dalam aktivitas menghabiskan waktu dengan teman, sahabat, kedekatan dengan orang tua, dan harapan untuk memiliki hubungan positif dengan guru. Kekuatan dalam diri peserta didik yang berasal dari guru dikarenakan peserta didik merasa memiliki sosok yang bisa dipercaya dan mempercayai dirinya dalam proses mencari jati diri atau proses belajar, sehingga mereka mampu melewati jalan yang penuh tantangan dengan lebih berani. Apakah proses kognitif mempengaruhi motivasi, ataukah motivasi yang mempengaruhi proses kognitif? Jawabannya adalah sama-sama mempengaruhi. Proses kognitif seseorang sangat mempengaruhi motivasinya. Seseorang yang memiliki kognitif yang tinggi cenderung menetapkan target atau harapan-harapan yang tinggi pula, sehingga usaha yang dikerahkan juga akan maksimal dan cenderung menyukai tantangan yang berat. Kemudian, seseorang yang memiliki kognitif yang rendah cenderung menetapkan target-target atau pengharapan diri yang rendah pula berdasarkan kapasitas kognitifnya, sehingga usaha yang dikerahkan itu tidak terlalu maksimal. Namun bisa juga sebaliknya, motivasi yang mempengaruhi proses kognitif seseorang. Seseorang yang memiliki kognitif yang rendah namun memiliki motivasi atau harapan-harapan yang tinggi untuk berhasil dalam suatu hal yang ia lakukan atau sukses di masa depan, maka dengan usaha yang maksimal ia kerahkan, ia akan mencapai kesuksesan tersebut. Sedangkan seseorang yang memiliki kognitif yang tinggi namun memiliki harapan atau usaha-usaha yang dikerahkan tidak bersungguh-sungguh, maka bakat yang ia miliki berupa kognitif yang tinggi tersebut tidak bernilai apa-apa dan ia cenderung tidak akan mengalami kesuksesan. Dalam perspektif kognitif dan sosio-kultural, keyakinan dan persepsi siswa tentang diri mereka sendiri dan pengalaman mereka sangat penting dalam membentuk motivasi dan perilaku masa depan mereka. Keberhasilan yang signifikan bukanlah dari kecerdasan sosial, penampilan yang menarik, fisik yang sempurna, dan bukan juga IQ yang tinggi. Hal itu adalah grit atau tekad. Grit adalah semangat dan ketekunan untuk tujuan-tujuan jangka panjang. Tekad berarti memiliki stamina yang melekat dengan impian Anda di setiap harinya. Keadaan ini bukan hanya bertahan selama seminggu atau sebulan, tetapi bertahan di setiap tahunnya dengan semangat dan kegigihan dalam usaha tersebut, sehingga membuat impian itu menjadi kenyataan. Dalam bidang akademik, terbukti bahwa pelajar yang lebih bertekad akan besar harapan untuk lulus walaupun mereka berasal dari latar belakang ekonomi rendah, kognitif rendah, keterbatasan fisik, dan lain-lain. Sehingga, grit adalah karakter yang sangat penting ada pada diri setiap pelajar, terutama pada anak-anak yang berisiko putus sekolah. Bagaimana membuat motivasi seseorang bertahan dalam jangka waktu lama? Bagaimana mengajarkan anak-anak etos kerja yang kuat? Fakta bahwa bakat tidak membuat Anda memiliki tekad, karena banyak orang-orang berbakat yang tidak teguh dalam menjalankan komitmen mereka. Sehingga, cara terbaik membangun tekad pada anak adalah sesuatu yang disebut growth mindset atau pola pikir yang berkembang. Ide ini dikembangkan di Universitas Stanford oleh Carol Dweck. Growth mindset adalah kepercayaan bahwa kemampuan untuk belajar dapat berubah dengan usaha.
Dr. Dweck telah menunjukkan bahwa ketika anak-anak menghadapi tantangan, mereka cenderung lebih tekun saat mengalami kegagalan, karena mereka tidak percaya bahwa kegagalan adalah kondisi permanen. Jadi, growth mindset membuat kita berani dalam mengeluarkan ide-ide terbaik, menghadapi berbagai tantangan untuk mengukur apakah kita telah berhasil, dan ketika gagal, kita akan memulainya dari awal lagi, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari dari kesalahan-kesalahan lalu. Thank you.